istri yang tak dianggap. Bab 5. Minggu ketiga, Kinara sudah mengeluh membuat Ibu Anin menghela napas berat. Minggu keempat, Kinara ingin menyerah membuat Ibu Anin, Tante Leni, dan Tante Indri kesal. Aku capek, Tan. Tubuhku pegal-pegal. Kalau Kinara dengan wajah memelas. Baiklah, silakan berhenti olahraga. Biarkan saja tubuhmu gempal seperti itu. Wajahmu juga tak usah dirawat lagi. Biarkan jerawat dan komedo tumbuh berkembang di wajahmu. Balas Ibu Anin merasa sangat kesal. Tapi satu yang harus kamu ingat, Kinara. Vino suatu saat nanti akan dewasa. Apa kamu mau dia diajak karena mempunyai ibu jelek sepertimu? Apa kamu tega padanya? Lanjut Ibu Anin dengan suara keras membuat Kinara terkejut. Dirinya merasa tertampar dengan kata-kata pedas yang keluar dari Ibu Anin. Lalu, apa kamu mau saat bertemu dengan mantan suami dan kakak tirimu itu mereka semakin memakimu? Karena penampilanmu yang masih saja sama setelah kamu dicampakan. Tambah Tante Leni membuat Kinara mengepalkan tangannya erat. Balas dendam terbaik untuk orang-orang yang telah mencampakan kita adalah dengan hidup bahagia dan berubah menjadi lebih baik. Balas dendam yang kami maksud bukan membalas setiap kejahatan mereka kepadamu, Nara. Cukup ubah penampilanmu dengan menjadi cantik. Ingat bagaimana kamu dihina oleh mereka karena penampilanmu. Ingat saat kamu disamakan dengan gajah. Hidup ini butuh perubahan, Nara. Ayo berubah. Kalau kamu mau membuat mereka menyesal, kami bertiga akan merangkulmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bahagia dan menjadi lebih baik setelah pergi dari kehidupan mereka. Buka pola pikir kamu, Nara. Jangan mau dihina lagi. Cintai kamu sendiri dengan cara merawat diri kamu, Nara. Kalau kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, maka bagaimana mungkin orang lain mencintai kamu? Perubahan apapun dalam hidup itu dimulai dari diri sendiri. Percuma kami mendukungmu untuk berubah kalau kamu sendiri tidak mau berubah. Ayolah, Nara. Yakinlah kamu pasti bisa. Jangan patah semangat seperti ini. Tante Leni, Tante Indri, dan Ibu Anin terus memberikan pecutan untuk Kinara, membuat gadis polos itu menangis haru. Terima kasih. Aku janji tidak akan mengeluh lagi. Aku janji akan berubah. Tegas Kinara dengan bola mata berbinar penuh semangat. Nah, itu baru wanita kuat. Buktikan pada dunia kalau kamu pasti bisa. Buat semua orang yang pernah menatap rendah dirimu berubah menjadi mendongak menatapmu. Ibu Anin tersenyum senang lalu memeluk Kinara. Tante Leni dan Tante Indri pun ikut memeluk Kinara. Mereka bertiga adalah seorang wanita. Hati wanita mana yang tidak sakit bila mendengar wanita lainnya dihina karena penampilan. Mereka bertiga berjanji akan membuat orang-orang jahat pada Kinara menyesal. Tak terasa 1 tahun sudah berlalu pasca perceraian Andreas dan Kinara. Sekarang, penampilan Kinara benar-benar berubah total. Tidak ada lagi jerawat, tidak ada lagi komedo maupun wajah kusam. Kinara yang sekarang adalah janda muda dengan sejuta pesona. Tubuh ramping bak gitar Spanyol, dada kencang, dan bokong sintal. Banyak para pelanggan Kinara yang menyukainya. Begitu juga dengan teman-teman satu tempat kerjanya. Meski status janda melekat pada Kinara yang membuat orang-orang mencerca dirinya. Di mata mereka, Kinara adalah sosok janda yang berkelas, anggun, baik hati dan lembut. Bahkan banyak pria lajang atau anak-anak SMA yang mampir ke toko bunga hanya untuk menggoda dan melihat Kinara. Tak jarang Kinara merona malu karena hidupnya sekarang dipenuhi pujian dan sanjungan. Banyak orang-orang baik di sekitarnya yang mendukung Kinara. Seolah semua doa Kinara dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi tangisan dan kesedihan, karena semua telah terganti dengan kebahagiaan dan senyuman tulus. Di saat toko sedang sepi, Kinara menyusui Vino di dalam toko. Bocah kecil itu semakin hari semakin tampan dan pintar. Dia sudah bisa berjalan meski masih tertatih-tatih. Bahkan Vino sudah bisa memanggil Kinara dengan sebutan Mama. Anak Mama makin hari makin tampan aja, bikin gemas tahu nggak? Kinara mencubit pelan pipi gembul Vino, membuat bocah kecil itu langsung menggenggam jari Kinara. Ibu Anin duduk di samping Kinara sibuk menonton acara gosip. Sudah menjadi kebiasaannya yang suka menonton info selebritis. Namun kali ini baik Kinara dan Ibu Anin sama-sama terkejut melihat berita di televisi. Bukankah itu mantan suamimu, Nara? Dia akan bertunangan dengan kakak tirimu 1 minggu lagi.
ujar Ibu Anin terkejut. Kinara tersenyum getir melihat berita itu. Dirinya tak menyangka Andreas masih saja berhubungan dengan kakaknya Aluna. Biarkan saja, Mah. Mungkin itu yang selama ini diinginkan Kak Andreas. Semoga dia bahagia hidup dengan wanita yang dicintainya. Balas Kinara lembut memasang senyum palsu. Kinara sudah diangkat menjadi anak oleh Ibu Anin. Panggilan mereka pun berubah. Kinara memanggil Ibu Anin dengan panggilan Mama. Meski bagaimanapun, perasaan tak dapat dibohongi. Masih ada rasa untuk Andreas. Namun setiap saat Kinara mencoba menepis rasa tersebut. Tapi tidaklah sayang. Lihatlah. Raut wajah Andreas yang terlihat seperti biasa saja. Sedangkan si pelakor ulung itu terlihat berbinar. Bahkan Andreas terlihat acuh tak acuh saat diwawancarai. Jiwa julid Ibu Anin meronta-ronta melihat bagaimana reaksi Andreas dan Aluna membuat ide jahil di kepalanya muncul. Nara, bagaimana kalau kita pergi menghadiri acara tunangan mereka? Sekalian bertemu dengan orang-orang tak bermoral yang telah mencampakkan kamu itu. Pujuk Ibu Anin membuat Kinara menggelengkan kepalanya. Buat apa, Ma? Tidak ada gunanya juga bertemu dengan mereka lagi. Ada dan tiada aku, mereka juga tidak peduli. Jadi sudah cukup aku menyakiti diri sendiri di masa lalu dengan harapan mereka melirik ke arah aku. Sekarang aku tidak mau lagi. Kinara menolak ajakan Ibu Anin secara halus. Namun bukan Ibu Anin namanya kalau tak berhasil membujuk Kinara. Wanita janda itu sangat ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang yang sudah berbuat jahat pada Kinara. Ayolah Nara, ini juga bukan hanya tentang kamu, tapi Mama juga mau ke sana karena ingin bertemu dengan teman-teman sosialita Mama yang sudah lama terpisah. Sekalian Mama kenalkan kamu pada mereka, kalau kamu anak Mama. Berbagai pucuk rayu Ibu Anin membuat Kinara mau tidak mau menyetujui ajakan Ibu Anin. Bagaimanapun, peran Ibu Anin dalam setahun ini sangatlah besar. Dia berhasil membuat penampilan Kinara menjadi anggun dan sangat cantik. Hanya saja terkadang sifat polos Kinara yang sudah mendarah daging. Baiklah, Ma, aku ikut Mama aja. Balas Kinara pasrah membuat Ibu Anin tersenyum senang. Seringnya licik terpasang di wajahnya. Entah apa yang dipikirkan oleh wanita janda itu. Lihat saja kalian semua. Akan aku pastikan kalian menyesali perbuatan kalian. Kinara yang dulu kalian campakkan telah aku ubah menjadi berlian tak ternilai. Hanya orang-orang yang tulus yang bisa memilikinya. Karena sekarang, akulah tameng Kinara. Batin Ibu Anin tersenyum penuh arti. Setelah Vino terlelap, Kinara memberikannya pada Ibu Anin. Kinara keluar untuk memeriksa bunga-bunganya lagi. Kinara menoleh ke arah seorang wanita tua memakai pakaian serba mahal, sedang mencoba mendiamkan sosok bayi mungil dalam gendongannya. Diam ya sayang, Oma belikan bunga dulu. Setelah itu kita langsung pulang, ujar wanita tua itu lembut. Namun bayi itu semakin menangis membuat Kinara mendekat ke arah mereka. Apa jangan-jangan bayinya haus, Nyonya? Tanya Kinara penasaran melihat wajah bayi itu yang sudah memerah karena menangis. Iya, Nak, tapi dia tidak bisa minum susu botol karena alergi. Emang ibunya kemana, Nyonya? Tanya Kinara kasihan. Ibunya telah meninggal sejak melahirkannya, Nak. Jawab wanita tua itu dengan raut wajah sedih. Kinara yang melihatnya pun merasa iba. Kalau boleh saya bantu, saya bisa memberikan ASI untuk cucu Nyonya. Karena saya juga punya anak yang masih dalam menyusui. Tawar Kinara lembut dengan senyuman tulus terpasang di wajahnya. Wanita tua itu tersenyum senang mendengarkan tawaran Kinara. Dia tidak menyangka ada gadis sebaik Kinara. Terima kasih, Nak. Tapi semoga saja cucu saya mau. Karena sudah sangat banyak ibu susu yang ditolaknya. Jelas wanita tua itu setelah memberikan cucunya pada Kinara. Saya coba dulu ya, Nyonya. Semoga saja ASI saya diterima. Balas Kinara tersenyum manis. Kinara mengajak wanita tua itu ke halaman belakang karena di sana sepi. Kinara mulai menyusui bayi mungil itu. Syukurlah, akhirnya dia mau menyusu juga. Terima kasih banyak, Nak. Wanita tua itu tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya ketika melihat cucu tersayangnya menyedot rakus dada Kinara. Dia benar-benar kehausan. Rasanya ngilu gimana gitu.
Kinara mengeluarkan sisi polosnya dengan wajah yang dibuat geli. Wanita tua itu terkekeh kecil melihat pipi Kinara yang merona. Sepertinya gadis ini cocok menjadi ibu sambung cucuku. Tapi apa dia sudah menikah ya? Batin wanita tua itu penasaran. Semenjak hari itu, wanita tua tersebut kerap kali membawa cucunya untuk menyusu pada Kinara. Dengan senang hati Kinara memberikan nasi pada bayi mungil yang cantik itu. Terlebih lagi Vino yang sangat menyukai bayi mungil tersebut. Kerap kali Vino menciumi pipi bayi gembul tersebut. Seperti sekarang, Vino sedang bermain dengan bayi mungil itu yang bernama Elisa. Mama, Elma. Vino hanya bisa memanggil Mama dan El. Begitu juga dengan Ibu Anin. Vino memanggilnya dengan sebutan Oma. Hanya saja, bocah yang beranjak 2 tahun itu masih mempunyai keterbatasan saat berbicara. Iya sayang, Dede Elnya lagi tidur. Kinara berkata pelan seraya mengusap pipi gembul baby Elisa. Wanita tua itu bernama Nyonya Miranda, seorang wanita kaya raya di kota Jakarta. Nyonya Miranda mengenal baik Ibu Anin, karena mereka termasuk satu grup sosialita. Sudah tidur ya Nara? Nyonya Miranda mengambil alih gendongan cucunya itu. Sudah Nyonya. Berapa kali saya bilang Nara, jangan panggil saya Nyonya, tapi panggil saya Mami. Karena bagaimanapun saya sudah menganggap kamu ibu susu Elisa. Jelas Nyonya Miranda cemberut. Belum terbiasa Mami. Balas Kinara tersenyum polos. Membuat Nyonya Miranda langsung mengusap puncak kepala Kinara. Nyonya Miranda merasa bahagia saat mengetahui Kinara seorang janda muda. Wanita tua itu sudah mengetahui seluk-beluk tentang kehidupan Kinara. Itu semua karena Ibu Anin yang mempunyai mulut lemes. Ya sudah, kami pulang dulu ya Nara. Terima kasih sudah menyusui baby El selama 4 hari ini. Nyonya Miranda tersenyum tulus ke arah Kinara yang juga memasang senyuman manis. Sama-sama Mami, tidak perlu sungkan. Akhir-akhir ini dada aku juga sering nyeri karena Vino yang sudah jarang minum ASI, semenjak dia sudah bisa berjalan. Kalau Kinara yang melihat Vino sedang asyik bermain robot di lantai, Nyonya Miranda dan Ibu Anin yang mendengarnya pun terkekeh kecil. Makanya cepetan cari papa baru untuk Vino, biar ada yang bisa bantu mengurangi susumu setiap malam. Goda Ibu Anin membuat Nyonya Miranda tersenyum penuh arti. Mana ada laki-laki yang mau sama janda anak satu seperti aku, Mami? Gumam Kinara pelan membuat Ibu Anin dan Nyonya saling bertatapan. Tak lama setelahnya, Nyonya Miranda tersenyum. Hari ini merupakan hari kelima baby Elisa menyusu pada Kinara. Namun, sudah 2 jam Kinara menunggu. Nyonya Miranda tak menunjukkan batang hidungnya. Apa hari ini Mami sibuk ya? Tumbenan baby El tidak sampai ke sini. Gumam Kinara seraya terus menyirami bunga-bunga di tokonya. Di tengah-tengah aktivitasnya, suara lonceng masuk membuat Kinara membalikkan badannya. Selamat datang. Kinara terpaku melihat sosok pria tampan bertubuh tegak bak seorang atlet sedang menggendong bayi mungil. Tentunya Kinara mengenal pasti siapa sosok bayi mungil itu. Baby El? Gumam Kinara langsung mendekati pria tampan itu, seolah mempunyai magnet tersendiri. Baby El yang melihat Kinara langsung merentangkan tangannya, seolah minta digendong. Sepertinya dia haus tuan, apa boleh saya menyusuinya? Tanya Kinara polos membuat pria tampan itu menganggukkan kepala. Tanpa banyak bicara, Kinara segera mengambil alih baby El. Janda muda itu menyeret kakinya ke halaman belakang. Begitu juga pria tampan itu yang tanpa sadar mengikuti Kinara. Namun matanya terkejut saat melihat Kinara membuka kancing bajunya guna memberikan ASI pada baby El. Buru-buru pria itu berbalik arah tak ingin melihat sesuatu yang mampu membuat hasratnya timbul. Warnanya pink. Gumam pria itu tanpa sadar menelan ludahnya kasar. Bersambung.